Halo, selamat datang di Hotel Apex. Selamat datang di Hotel Apex. Nona Sterling. Stella, lagi-lagi kamu di sini ngapain? Bekerja sebagai pelayan? Aku ayahmu, manajer umum Apex Group, dan kakekmu adalah orang terkaya di kota Crestview. Kalau dia tahu kamu menyembunyikan identitas untuk bekerja di sini, dia akan marah besar padaku. Ayah, aku cuma mau lihat bagaimana hotel ini benar-benar beroperasi. Lagi pula, aku akan mengambil alih Hotel Apex tahun depan. Baiklah, kamu harus kembali, jangan sampai ada yang melihatmu. Apa yang harus kulakukan denganmu? Ambil kartu ini, kakekmu secara khusus memintaku untuk memberimu kartu VIP emas hitam ini. Tidak perlu, ayah. Aku sudah dapat gaji, jadi aku baik-baik saja. Oh, ayah, tahun ini, aku memesan makan malam reuni keluarga. Aku akan menggunakan uang yang kudapatkan untuk mentraktir keluarga. Bagus. Putri kesayanganku sudah besar, aku akan kembali sekarang dan melapor ke orang tua itu. Beritahu dia Stella memesan makan malam-malam tahun baru. Oke, ayah, aku akan masuk sekarang. Ayah. Kamu di sini ngapain? Apa kamu kesini untuk bergabung dengan aku dan ibu untuk makan malam-malam tahun baru? Untungnya Stella tidak mendengar. Aku sudah jadi pengeruk harta di keluarga Sterling, berhati-hati selama bertahun-tahun ini. Tidak boleh salah langkah sekarang. Aku sedang bersama klien. Kami akan makan malam di sini. Bukannya sudah kukatakan, aku ada kesepakatan lintas batas yang harus dibahas. Aku tidak bisa menghabiskan malam tahun baru denganmu malam ini. Kartu ini, untukmu dan ibumu. Beli apa saja yang kamu mau. Karena Stella tidak mau kartu ini, kenapa tidak diberikan ke Vivian? Lagi pula Stella punya banyak kartu, dia tidak akan kehilangan yang satu ini. Terima kasih, ayah. Pergilah. Ibu. Ayah itu lain, ya, bahkan di malam tahun baru, dia sangat sibuk. Dia bahkan tidak bisa bergabung dengan kita untuk makan malam keluarga. Hei, ayahmu, dia sibuk. Lihat lebih dekat kartu yang dia berikan padamu ini. Ini adalah milik Apex Group kartu VIP emas hitam. Benarkah? Ku dengar kartu ini satu-satunya di kota Crestview. Tidak hanya punya kredit tanpa batas, tapi juga simbol status. Ayahmu, dia adalah manajer umum Apex Group. Ini bukan apa-apa baginya. Simpan dengan baik. Jangan sampai hilang. Oke. Oh. Hei, kamu buta. Lihat kemana kamu berjalan. Kamu buta. Lihat jalanmu. Bodoh dan ceroboh. Beraninya kamu menabrak putriku. Kamu cari masalah, Vivian. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak terkena kotoran itu, kan? Ibu. Di hari seperti ini, tertumbuk oleh orang miskin. Sial sekali. Nona, kamu yang menabrakku duluan. Apa maksudmu kamu? Kamu yang jatuh. Sekarang mau menipu putriku? Oh, pelayan rendahan sepertimu. Pelayan kelas bawah. Selalu coba menipu orang. Benar, kan? Lihat dia, berpakaian seperti pengemis. Seragam ini mungkin barang termahal yang dia punya. Orang miskin yang kotor. Pergi dari sini. Kamu mau apa? Aku lihat semuanya. Kalian yang menabraknya duluan. Tidak hanya tidak minta maaf, beraninya kalian menghinanya? Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Kalian berdua pelayan biasa pikir kalian layak. Ibu, bicara dengan sampah seperti ini merendahkan kita. Ayo kita pergi saja. Memalukan sekali. Omong kosong apa lagi yang kamu keluarkan? Hei, kamu, berhenti. Xiao, lupakan saja. Bagaimana bisa kita melupakannya? Mereka sangat jahat. Dia yang menabrakmu, dan dia berani membentakmu. Dia tidak tahu malu.
Tidak apa-apa, aku ganti baju saja. Kamu terlalu baik hati. Kalau mereka tahu kamu adalah cucu orang terkaya di kota ini, mereka tidak akan berani memperlakukanmu seperti itu. Baiklah. Ayo kita periksa ruang privat kita. Lihat bagaimana persiapan makanannya. Lagi pula, ini makan malam reuni keluarga yang kusiapkan. Hati-hati. Ibu, bisakah kita ke The Pinnacle? Ku dengar itu ruang privat terbaik di sini, tapi sulit sekali memesannya. Harus pesan sebulan sebelumnya. Vivian yang bodoh. Mengapa kita perlu reservasi? Jangan lupa, ayahmu adalah manajer umum dari Apex Group. Dan dia memberi kita kartu VIP emas hitam. Itu benar. Dengan kartu ini, kita bisa dapat apapun yang kita mau. Ayo pergi. Hari ini, ibumu akan tunjukkan padamu sesuatu yang istimewa. Stella, ruang privatnya sudah siap persis seperti permintaanmu. Oh, kamu memesan ruangan terbaik di hotel untuk makan malam reuni keluarga. Kamu sangat perhatian. Tunggu sebentar. 6. Ruangan ini milik kami. Kamu lagi? Kamar pribadi ini sudah dipesan oleh Stella. Duduk saja di ruang utama. Kamu pikir kami ini siapa? Dan siapa sih kamu? Beraninya kamu suruh kami duduk di ruang utama. Mau berantem? Kamu. Pelayan rendahan seperti kamu, pelayan miskin, mampu pesan The Pinnacle. Teruskan saja mulutmu dan lihat apakah itu tidak membawa masalah untukmu. Nyonya, Nona, kamar pribadi ini memang sudah dipesan oleh Stella. Maaf, soal itu. Bagaimana kalau saya carikan tempat duduk di ruangan lain? Kamu dengar itu? Kamar ini milik kami. Silakan pergi. Oh, ibu. Oh, sekarang aku paham. Kedua orang ini, mereka itu seperti para sosialita yang beli paket online. Mereka menabung bertahun-tahun hanya untuk datang ke The Pinnacle, pasang foto online agar terlihat mewah, dan menjerat pria kaya seperti kami. Jangan-jangan kamu bahkan tidak bisa bayar makanannya? Hei, cewek-cewek seperti kamu yang mengejar pria kaya, sudah jutaan aku lihat. Manajer Wang, saya sarankan Anda membuatnya menyerah kamar ini. Kalau tidak, begitu makanan dihidangkan, dia tidak akan bisa membayar. Hati-hati bicaramu. Jangan menilai orang dari penampilan. Stella itu. Xiao-xiao, tidak perlu membuang kata-kata pada orang yang tidak penting. Nona, apakah aku bisa bayar atau tidak, bukan urusanmu. Aku yang pesan kamar ini duluan. Silakan pergi. Stella, berhenti berdebat dengan mereka. Telepon dan tanyakan apakah keluargamu sudah sampai. Jangan tunda makan malam reuni keluargamu. Keluarga? Oh sayang. Jangan-jangan itu keluargamu itu, yang baru saja selesai jualan ikan di pasar dan mengumpulkan sampah di tempat pembuangan? Jijik. Jangan biarkan mereka membuat tempat ini bau. Kamu. Aku bilang untuk terakhir kalinya, silahkan pergi, atau aku akan panggil satpam. Panggil satpam? Kamu tahu siapa aku? Kalau kamu berani sentuh aku akan minta ayahku mengusirmu dari kota Crestview. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini kartu VIP Apex Group. Hanya ada satu di seluruh kota Crestview. Kami adalah tamu paling terhormat di Hotel Apex. Beraninya kamu tidak menghormatiku? Bukankah itu kartuku? Bagaimana dia mendapatkannya? Kartu ini, ambil ini. Ini dari kakekmu, dia menyuruhku untuk menyerahkannya langsung padamu, kartu hitam. Kartuku. Kenapa bisa ada di tanganmu? Kartumu? Kamu pikir bajingan sepertimu pantas dapat ini? Ini adalah kartu VIP emas hitam milik Apex Group. Hanya ada satu-satunya di seluruh kota Crestview. Kamu pikir bajingan sepertimu pantas dapat ini? Jangan-jangan, ayah memberikan kartuku ke orang lain? Tidak, pasti ada kesalahpahaman. Buka matamu dan lihat. Dasar pengangguran.
Ini kartu VIP emas hitam. Orang miskin sepertimu pasti belum pernah melihatnya. Bu, aku yakin mereka sudah gila. Orang miskin, mereka semua serakah akan uang. Apa yang kamu bicarakan? Kartu ini jelas. Kartu ini, bukannya kakekmu yang ingin kamu memilikinya? Kenapa bisa ada di tangan mereka? Kartu ini, aku menyuruh ayahku untuk memberikannya pada kakek. Mungkin ayah meminjamkannya pada mereka. Mungkin mereka adalah teman ayah. Sudahlah, harus menjaga wajah ayah. Kamu sangat norak. Apalagi yang kamu rencanakan sekarang? Kartu ini. Apakah Victor Vance yang memberikannya padamu? Kamu kenal Victor Vance? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memanggil ayahku dengan namanya. Kamu cari masalah? Ayahmu? Hah? Tunggu. Ayah selingkuh dari kita? Ibu, aku ingat sekarang. Dia yang tadi pagi, Jalang yang merayu ayah. Jalang itu merayu suamiku. Kamu pelacur tak tahu malu. Kamu membuatku muak. Apa yang kau bicarakan? Victor Vance, bagaimana mungkin dia menjadi ayahmu? Dia. Maksudmu memberitahuku, Victor Vance adalah ayahmu? Aku tidak percaya padamu, kecuali kau telepon dia dan konfirmasi. Baik, aku akan telepon dia sekarang. Sampah sepertimu, berusaha naik tangga sosial, kau mencari masalah. Tunggu saja sampai ayahku menangkapmu. Ayah sangat mencintai ibu dan aku. Dia tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti kita. Sayang, Ini ayahmu. ada apa? Ayah, si pecundang miskin berusaha mencuri bilik privatku. Datang ke sini dan beri dia pelajaran. Sayang, aku sedang sibuk sekarang, tidak bisa pergi. Katakan saja padanya bahwa ayahmu adalah manajer umum Apex Group. Siapapun yang berani menghalangimu berarti berurusan denganku. Jangan khawatir, aku akan urusi dia untukmu. Aku akan membuatnya lenyap dari kota Crestview. Baiklah, Ayah, kamu tidak lain adalah pengeruk harta yang menikah masuk keluarga Sterling. Setiap sen yang kau miliki dan semua statusmu berasal dari kakek dan ibu, beraninya kau mengkhianati kami. Cucu perempuanku yang berharga sedang menelepon. Sial, masuk ke kotak suara lagi. telepon Papa Gula kamu lagi. Hari ini, Papa Gula manapun yang kamu telepon, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ayahku adalah manajer umum Apex Group, Victor Vance. Serahkan ruang privat itu sekarang. Sudah kubilang, Aku tidak akan menyerah ruang privat ini. Direktur Smith, saya adalah istri dari manajer umum Apex Group. Hari ini, ruangan ini pasti ku ambil. Lagi pula, Stella hanyalah seorang pelayan, jadi tidak perlu bentrok dengan nyonya di sini. Stella, serahkan saja ruangannya kepada Nona Vivian. Sudah kubilang, ruang privat ini untuk makan malam reuni keluarga yang kuselenggarakan, dan aku tidak akan menyerahkannya. Kamu cari masalah saja. Kalian pada ngapain berdiri saja, seret dia keluar. Cepat. Kalian ngapain? Kalau berani menghina kami, suamiku akan memecat kalian semua. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Ayah, biar aku coba. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kenapa anak ini tidak angkat teleponnya? Jangan-jangan ada apa-apa?
Sekretaris Davis, hubungi Hotel Apex segera, dan kamu harus mencari tahu apa yang terjadi pada Stella. Ya, saya akan segera hubungi manajer hotel, Zhang Tian, sekarang juga. Ayah, Sylvia, ada apa? HP Stella mati. Kami kehilangan kontak. Ayah, seperti apa kamu ini? Membawanya pulang saja tidak bisa. Tugas sesederhana ini dan kamu gagal. Tidak. Aku akan ke Hotel Apex. Sekarang juga untuk menemui cucuku tersayang segera. Jangan sentuh aku. Ayo lihat siapa yang berani menyentuh aku hari ini. Para pengecut, dia hanya seorang pelayan rendahan. Ayah saya adalah Victor Vance. Saya tamu dengan kartu hitam. Kenapa kalian semua hanya berdiri saja? Stella. Kamu jalang. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu apa yang terjadi kalau kamu melawan aku. Berhenti. Ayo lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya hari ini. Nona Sterling, Anda baik-baik, Tuan Tua tidak bisa menghubungi Anda, jadi dia mengirim saya untuk mengecek situasi Anda. Jadi Anda adalah orang yang bertanggung jawab di Hotel Apex. Hari ini, kami akan menggunakan ruang makan privat, The Pinnacle. Keluarkan jalang ini dari sini sekarang. Tuan Zhang, di Hotel Apex, kami memiliki proses reservasi yang benar, saya hanya mengikuti prosedur. Ruang privat hari ini, milik saya. Di Hotel Apex, kami beroperasi sesuai aturan, jadi hari ini, aku tidak bisa memberikanmu ruang privat ini. Ayah saya adalah direktur utama Apex Group. Dan kamu? Hanya seorang manajer rendahan di Hotel Apex. Kamu berani menghalangi saya? Kamu mau kehilangan pekerjaanmu? Ayahmu adalah direktur utama Apex Group? Benar. Ayah saya adalah Victor Vance. Pemhafe, takut sekarang? Kalau kamu takut, keluarkan jalang ini dari sini. HMPH, omong kosong, apa yang kamu keluarkan? Kamu tahu, siapa orang di depan kamu ini? Dia adalah Tuan Vances putri yang sah. Apa? Kamu ngomong apaan sih? Jalang ini anak ayah? Dan anak haram? Jalang, siapa ibumu? Beraninya kau menggoda suamiku. Akan kuhancurkan kau. Tidak, dia bukan anak haram. Dia adalah anak sah Tuan Vance yang sebenarnya, ibunya adalah. Omong kosong apa lagi ini? Akulah anak sah ayah. Aku sudah tinggal bersama ayah selama 20 tahun. Kau pikir aku tidak tahu yang sebenarnya? Oh. Kalian berdua, kalian berkomplot. Benar-benar jalang, seperti ibu, seperti anak. Ibumu, jalang besar itu, menggoda ayahku. Dan kau, jalang kecil. Nomor yang Anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi. Kenapa dia tidak menjawab? Victor Vance. Jika sesuatu terjadi pada Stella, kau yang akan kutuntut? jangan khawatir, Ayah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Stella. Hah? Anak pelakor? Benar-benar tidak tahu malu. Bicara. Siapa ibumu? Lonte ibumu itu. Berani-beraninya menggoda suamiku dan melahirkan anak haram sebesar kamu. Dengan seenaknya, menjijikkan. Menjijikkan. Kamu dan ibumu yang tidak tahu malu. Semua yang dimiliki Victor Vance diberikan oleh ibuku dan kakekku. Kamu adalah parasit keluarga Sterling. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Ayahku adalah direktur utama Apex Group. Apex Group milik kakekku dan Victor Vance.
hanyalah pengeruk harta di keluarga Sterling kami. Dan itu kartu hitam yang kamu banggakan adalah milikku. Victor Vance diam-diam memberikannya padamu. Kalau kamu berani menyebar kebohongan, mulutmu akan kurobek. Kalau tidak percaya, lihat saja. Lihat apakah kartu hitam itu ada inisial namaku. Kamu ngomong sembarangan. SS Stella Sterling. Tidak mungkin. Stella Sterling. Bohong. Ini tidak mungkin. Mungkinkah? Stella Sterling berkata jujur, dia ternyata putri dari direktur utama Apex Group. Jadi setelah semua keributan ini, dia anak haram. Aku bukan anak haram. Beberapa huruf tidak membuktikan apa-apa. Kalian bodoh. Percaya kebohongannya? Kalau dia benar-benar putri sah, kenapa dia bekerja di sini sebagai pelayan, berpakaian lusuh seperti ini? Dia anak haram. Lonte ibunya itu, yang menggoda suamiku dan melahirkan anak haram ini. Dia hanya iri padaku dan menyebar rumor tentangku di sini. Cepat usir dia. Kalau tidak mendengarku, kami akan telepon ayahku sekarang juga, dan kalian akan dipecat seketika. Kalian tidak boleh memperlakukan Stella seperti ini. Kalau ayahnya datang, kalian semua akan menyesal. Lepaskan aku. Usir dia sekarang juga. Jangan sentuh aku. Berhenti. Berhenti. Lepaskan anakku. Sekretaris Davis, pergi beritahu ketua sekarang juga. Stella ada di sini. Bawa dia ke sini sekarang juga. Baik, Bu. Kamu terluka. Ibu, aku baik-baik saja. Jalang tak tahu malu, dan kau bahkan muncul di sini. Jadi kaulah pelacur yang mengincar suamiku. Apa? Ibu, lihat mereka. Mereka berpakaian lebih baik daripada kita. Pasti mereka pakai uang ayah untuk beli itu. Pelacur tak tahu malu. Kau pakai uang suamiku untuk berpakaian sebaik ini. Lepaskan. Kau jalang. Kau tidak layak. Tusuk tua tak tahu malu. Lepaskan sekarang. Lepaskan. Ibu. Ayah, dia sudah pergi. Ayah meninggalkan kami. Dia punya keluarga lain. Dia bahkan punya seorang anak perempuan yang seumuran denganku. Itu dia. Omong kosong. Siapa si anak haram itu? Kalian berdua sudah gila? Kalianlah yang si pelakor dan si anak haram. Dan sekarang berani memutarbalikkan fakta? Sekarang ini, para pelakor bahkan berlagak sebagai korban. Kalian tidak tahu malu. Apakah Victor? Apa dia yang bilang kalau aku si pelakor? Kalau kamu bukan si pelakor, lalu aku sudah bersama Victor sejak kuliah. Orang tuaku sudah bersama hampir 30 tahun. Kamulah yang merusak keluarga mereka, jalang. Dan sekarang kamu menyalahkanku? Kamu menjijikkan. 30 tahun? Victor, kamu sembunyikan ini dariku selama ini. Aku tidak tahu, pelakor kecil, trik apa yang kamu pakai untuk menggoda suamiku sampai melahirkan anak haram yang memalukan ini. Aku akan membuatmu membayar. Jangan sentuh aku. Berani melawan, aku akan menghancurkanmu. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Jangan berani-beraninya kau sentuh ibuku lagi. Kakekku akan membuatmu membayar untuk ini. Ibu, di mana kakek? Ayah, mobil ini tidak akan bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Kenapa aku tidak pergi saja untuk memeriksa Stella? Victor bisa tinggal di sini bersamamu dan menunggu mobil cadangan. Kalian berdua bisa menyusul nanti. Baiklah,
Terserah kamu, hubungi aku, jika ada sesuatu. Oke. Mobil kakekmu mogok di jalan. Aku buru-buru datang duluan. Dia akan segera sampai. Kakek, hari ini, meskipun kau memanggil semua saudara yang kau punya dan membawa mereka semua ke sini, aku tidak takut. Ini kesempatan sempurna untuk menunjukkan pada semua saudara miskinmu itu bagaimana kau telah menjadi pelakor di belakang mereka. Ibu, jangan buang-buang tenaga pada mereka. Hari ini, kita berdua akan menyelesaikan urusan ini. Seseorang, tahan dia untukku. Siapa yang berani menyentuhnya? Suamiku adalah Victor Vance. Siapa yang berani melawanku? Tahan mereka. Apa kalian semua sudah gila? Dia adalah putri orang terkaya di kota Crestview, Sylvia Sterling. Sylvia Sterling, kau adalah Sylvia Sterling. Siapa itu? Siapa itu? Buka pintunya. Buka pintunya. Keluarkan aku. Ayo kita berisi kutu buku di kelas kita mandi, biar kepalanya jernih. Chloe, kau terlalu baik. Dia itu orang miskin. Mungkin pinjam uang buat bayar uang kuliah. Mandi aja nggak mampu. Betul, Sylvia. Kau pengemis menyedihkan. Kau harus belajar keras. Kalau ketahuan lagi merayu cowok, lain kali, bukan cuma air yang kami guyurkan ke kamu. Putri orang terkaya. Dia? Iya, benar. Dia orang miskin bukan siapa-siapa. Berani-beraninya kau menyamar jadi putri orang terkaya. Menyedihkan sekali. Sekarang aku ngerti. Kau masih dendam atas perlakuanku dulu. Jadi sekarang kau rencanakan balas dendam dengan mencuri suamiku, begitu? Jadi ternyata kau. Jangan kira baju baru dan identitas palsu bisa bikin kau naik kelas. Kau pikir kau layak? Sampah seperti kau. Bahkan gak pantas jilat sepatuku. Lepaskan tangan kotormu dariku. Sylvia, kau masih munafik yang sama seperti dulu. Dalam hati, kau cuma pencuri kecil yang suka mencuri dari orang lain. Dan sekarang kau incar suamiku. Harusnya dulu aku habisi kau. Aku bunuh kau. Aku akan membunuhmu. Siapa yang berani menyentuh Nona Sterling? Tanganmu. Jangan khawatir, Nona Sterling. Aku baik-baik saja. Sebelum ketua tiba, aku akan melindungi Anda dan Nona muda. Minggir. Kamu pikir kamu siapa? Anjing penjaga. Berani-beraninya kau menghalangiku. Ibu. Apa dia tidur dengan pelakor ini dan putrinya? Kalian semua gila, mulut kalian kotor. Chloe Carter. Aku berpakaian sederhana di sekolah untuk menyembunyikan identitasku, menjauhi drama, dan belajar dengan tenang. Aku tak pernah menyangka aku akan jadi orang yang kalian anggap gadis miskin yang bisa kalian bully semaunya. Bohong, lanjutkan, percaya atau tidak. Tapi hari ini kukatakan padamu, kalau kau berani sentuh putriku, aku tak akan membiarkanmu lolos. Lucunya, pelakor tak tahu malu yang asik bercerita dan jadi ketagihan. Sekarang berani mengancamku? Semuanya. Lihat betapa sombongnya wanita ini. Sylvia Sterling, hari ini, akan kubicara kau menyesali setiap kata yang kau ucapkan. Hari ini, akan kuperlihatkan pada semua orang bagaimana kalian berdua jalang yang sebenarnya. Penjaga, seret kedua penipu ini keluar dari sini. Stella. Lepaskan aku. Jangan berani-berani sentuh ibuku. Ketua, Tuan Vance, ada masalah.
Nona Sterling dan Nona Stella dalam masalah. Apa? Bawa aku ke sana? Sekarang, aku ingin lihat siapa yang sudah bosan hidup dan berani mengganggu putri dan cucu Arthur Sterling. Cepat. Ya, Pak. Lepaskan aku, jangan sentuh ibuku. Manajer Huang, pikirkan akibatnya. Kamu membantu dan mendukung kejahatan. Yang aku tahu hanya bahwa kedua orang itu adalah istri dan anak Tuan Vance. Kalian cuma pelakor, aku melakukan apa yang benar. Nona Sterling, Nona. Ibu, aku punya ide bagus. Di pintu masuk lobi hotel, bukankah sedang ada acara malam tahun baru? Di sana ramai orang. Bawa kedua orang ini pelakor tak tahu malu ke sana. Supaya semua orang bisa melihat dua jalang ini, bagaimana mereka menggoda suami orang, berpura-pura kaya, dan menipu untuk makan minum. Lebih baik lagi, ambil foto, unggah ke internet, supaya semua orang bisa melihat. Jalang-jalang tak tahu malu ini, dan mengingatkan semua orang untuk menjauh. Bagus, ayo lakukan. Aku akan pastikan dia hancur dan tak bisa lagi menunjukkan wajahnya di kota Crestview. Seseorang, kemari, seret mereka ke pintu utama untukku, supaya semua orang bisa melihat seperti apa sebenarnya kedua jalang ini. Berani-beraninya kalian. Chloe Carter, ingat kata-kataku, kau akan menyesali ini. Jangan sentuh ibuku. Tunggu, apa aku baru saja mendengar sesuatu? Apa tadi Chloe dan Vivian? Mereka juga tidak di sini, kan? Kenapa kau cuma berdiri di sana? Pergi ke ruang pribadi. Sekarang, istri dan anakmu sedang dibully, dan kau bahkan tidak peduli. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang pernah Sylvia lihat padamu. Ayah, aku sedang dalam perjalanan. Ini malam tahun baru, malam reuni keluarga. Kami akan membagikan peralatan rumah tangga dalam undian. Kami punya kulkas, TV. Siapa yang mau? Ya. Baiklah semuanya, tenang. Hari ini, kami punya pertunjukan nyata untuk kalian semua. Pasangan ibu anak yang tak tahu malu ini. Yang tua adalah pencuri suami orang, pelakor dan penggoda. Dan si kecil adalah anak haramnya yang tak tahu malu. Tidak, itu tidak benar. Aku tidak seperti itu. Hari ini, kami di sini untuk menegakkan keadilan. Kami akan menegakkan keadilan dan memberi kedua pelakor jalang ini pelajaran kecil. Dan untuk menambah keseruan bagi semua orang. Dan membawa keberuntungan. Baiklah. Hari ini, siapapun yang naik ke sini dan menampar jalang ini, aku akan langsung memberikan mereka uang hadiah $1.000. Uang hadiah? Beneran? Aku menepati janji. Mari kita buat kedua lonte ini belajar. Dan beritahu semua orang apa yang terjadi pada pelakor. Chloe, beraninya kau. PFTT. Kamu tak tahu malu, pelakor. Kenapa aku harus takut sama kamu? Aku tahu apa yang paling dibenci warga kota Crestview. Adalah sampah masyarakat yang korup moralnya. Hari ini, aku akan membela semua orang yang disakiti oleh para pelakor. Dan memberikan mereka apa yang pantas mereka dapatkan. Oke. $1.000 per tamparan. Beneran nih, itu bukan cuma mukul orang, itu menegakkan keadilan. Para pelakor perusak keluarga ini yang paling parah, mereka pantas dipukuli sampai mati, pukuli mereka sampai mati. Orang kaya memang punya ide gila. Aku belum pernah lihat acara di mana mereka bagi-bagi uang kayak gini. Jangan tahan-tahan. Semuanya. Hari ini, kita pastikan ibu dan anak ini dapat pelajaran yang berharga. Makin keras tamparannya, makin besar uang hadiahnya. Aku duluan. Kamu pelakor kotor. Aku pukuli kamu sampai mati. Pukulan yang bagus. Bagus sekali. Siapa berikutnya? Giliranku. Mudah banget udah busuk. Belajar dari ibunya buat nyuri suami orang. Kamu sampah masyarakat. Aku akan ajarin kamu buat hancurin keluarga orang.
Pukuli para parasit tak tahu malu ini sampai mati. Orang kaya memang dermawan, ya? Aku juga mau giliran. Pukuli mereka sampai mati. Kakek, tolong selamatkan ibu. Itu? Stella? Itu Stella, cucu kesayanganku memanggilku. Victor, kamu dengar itu? Diam. Ikat mereka erat. Sepertinya Chloe dan Vivian. Mereka ngapain di sini? Itu Stella di luar? Kita pasti tidak boleh biarkan kakek melihat Vivian. Ayah. Santai saja, ayah. Suara itu tidak terdengar seperti Stella. Bukannya sekretaris Davis bilang Stella, dan yang lain ada di ruang privat. Begini rencananya, aku akan cek pintu masuk, kamu dan sekretaris Davis duluan ke ruang privat. Ayah. Ini malam tahun baru, ada acara di luar, ramai sekali orangnya, kalau kamu keluar dan terbentur atau terluka, kalau kamu kenapa-napa, bagaimana aku menjelaskannya ke Sylvia dan Stella? Baiklah, aku akan cek ruang privat duluan, kamu cek di luar, lihat apakah memang mereka, ibu dan anak itu, cepat. Oke. Siapa sangka menjadi pelakor. Bisa berujung seperti ini, ya? Ketika kamu menggoda suami orang lain, apa kamu pernah bayangkan akan berakhir seperti ini? Hah, sudah aku bilang, aku bukan pelakor, masih ngotot. Kamu memang tidak kapok. Ibu, kasih mereka pelajaran. Lanjutkan. Sekarang, taruhannya kita naikkan. Setiap pukulan, $2.000. Apa, 2.000? Pukul dia keras. Pukuli dia sampai mati. Lihat ke atas sana. Itu Stella dan Sylvia. Hei, jangan dorong-dorong, kalau mau uang hadiah, antri dulu. Jangan nyerobot, Aku tidak. jangan bilang tidak padaku. Aku tahu tipe orang sepertimu. Ke belakang. Giliranku, giliranku. Wah, dia pingsan. Anakku, Stella. Bajingan rendah itu pantas menerimanya. Itu baru namanya. Sempurna. Ini, 2 lagi untukmu. Terima kasih, Bu, Chloe Carter. Vivian Vance. Beraninya kau melakukan ini pada anakku. Aku bersumpah, kau akan membayarnya 100 kali lipat. Ku bilang siapa yang pukulannya paling bagus akan dapat hadiah besar. Siapa berikutnya? Aku tidak percaya. Chloe dan Vivian. Ya ampun, itu ayah. Gimana dia bisa nemuin kita? Ayah, ada apa, ayah? Vivian, kalian berdua sama ibumu lagi ngapain? Kami lagi nggak ngapa-ngapain, ayah. Aku sama ibu cuma lagi ngurusin beberapa orang kecil yang sombong. Hei, Mereka siapa? ayah, emangnya kenapa sih? Biarkan ibu melampiaskan kekesalannya. Sial,
Ayah, Aduh, Victor kok ada di sini? Ibu dan anak itu udah cuci otak dia. Kalau dia tahu orang di panggung adalah pelakor dan anak haramnya, dia pasti bakal hentikan aku. Tidak, aku sama sekali nggak boleh biarkan Victor lihat wajah mereka. Aku nggak boleh biarkan Victor kenali mereka. Victor, kamu datang tepat waktu. Sempurna. Kamu nggak tahu aku sama Vivian baru aja ngalami apa. Chloe, pertama, kasih tahu aku siapa mereka berdua. Seperti yang kuduga, dia masih peduli dengan mereka, si pelakor dan anak haramnya. Hari ini, aku akan membuat ibu dan anak ini tidak berani muncul lagi di kota ini. Siapa ya? Cuma teman sekelas dulu yang menyedihkan. Dari zaman sekolah, bau kemiskinan sudah melekat padanya. Sekarang dia entah bagaimana berhasil mendapatkan seorang orang kaya baru. Sekarang dia malah merasa dirinya hebat. Hari ini, dia berani-beraninya merebut ruangan privatku. Aku cuma memberinya pelajaran. Teman sekelas manis itu, yang menempel pada orang kaya baru, jadi bukan Sylvia dan Stella. Sylvia terlahir sebagai putri orang terkaya. Mana mungkin dia teman sekelas manis Chloe Carter? Pasti karena aku terlalu tegang. Oh, begitu. Syukurlah bukan Sylvia dan Stella. Kalau ibu dan anak itu dipermalukan di depan mataku seperti ini, dan si tua itu tahu, kulitku bisa terkelupas, hampir saja. Leganya? Betul sekali. Pelakor-pelakor tak tahu diri ini, mereka cuma mengandalkan wajah untuk merayu pria seenaknya, merusak keluarga orang. Aku cuma memberikan keadilan jalanan. Memberinya pelajaran yang akan diingatnya seumur hidupnya yang menyedihkan. Mari kita lihat apakah dia masih berani sok setelah ini. Ayah tidak tahu betapa sombongnya tingkah mereka tadi. Mereka bahkan berani menghina aku dan ibu, mereka pantas menerimanya. Walaupun bukan Sylvia dan Stella di atas panggung itu, si tua itu masih ada di Hotel Apex. Bagaimana kalau nanti dia keluar dan menemukan Chloe dan anaknya? Posisiku sebagai pengeruk harta keluarga Sterling akan berakhir. Baiklah, ayo, ini kan tahun baru. Kekacauan apa ini? Sudah cukup, lepaskan mereka sekarang. Kalau tidak, jangan sampai ini jadi berlarut-larut. Victor, maksudmu apa? Begini, ayah, ibu dan aku yang jadi korban. Kenapa kamu malah membela mereka? Kamu tidak hanya tidak membantu kami untuk membalas, tapi kamu menyuruh kami untuk melupakan ini. Anakku, maksudku bukan begitu. Aku hanya khawatir jika ini jadi berantakan, semua akan jadi kacau. Ikuti saja apa yang aku katakan, dan selesaikan ini cepat-cepat. Ini Hotel Apex, kami tidak bisa membiarkan orang melihat ini. Victor Vance, kamu benar-benar berani. Aku memilih kamu karena kamu tampak jujur dan patuh, pengeruk harta yang sempurna untuk keluarga Sterling. Tapi kemudian, kamu berbalik dan menggunakan uangku untuk mendukung pelakor itu. Victor Vance, aku akan membuat kamu membayar dan kehilangan segalanya. Apa? Manajer Zhang? Di mana Nona Sterling dan Nona Stella? Mereka pergi kemana? Katakan. Ketua, Anda akhirnya datang. Ada sesuatu yang buruk terjadi. Nona Sterling dan Nona Sterling dianiaya? Apa? Siapa yang berani menganiaya Putri Arthur Sterling dan cucunya? Katakan. Itu Victor Vance? Dia tidak hanya memiliki selingkuhan, tapi juga anak haram. Itu ibu dan anak itu yang mengambil ruang privat Nona Sterling. Apa? Mereka menarik Nona Sterling dan Nona Sterling keluar ke pintu utama, mempermalukan mereka di depan umum, dan memukuli mereka. Apa? Chloe, Vivian, bisa kamu dengar saya? Sudah cukup omong kosong ini, jika ini semakin parah, itu akan menghancurkan reputasi saya, dan menghancurkan perusahaan saya. Ayah, jangan marah. Ibu dan saya benar-benar dipermalukan hari ini. Jika kita tidak membalas mereka, saya bahkan tidak bisa makan malam reunion.
Membiarkan kedua orang itu sampah itu begitu mudah. Saya masih kesal. Victor, kamu tidak tahu. Baru saja, bagaimana mereka mengganggu Vivian dan saya. Kami benar-benar marah. Bagaimana kalau kamu ambil botol itu dan pukul perempuan tua itu dengan keras? Bantu kami membalas dendam. Setelah kamu melakukannya, Vivian dan saya akan langsung pergi. Tak ada masalah lagi. Setuju. Mengecewakan. Ayah, ibu dan saya sangat dirugikan hari ini. Hanya pukul mereka beberapa kali untuk membalas dendam untuk kami. Sayang, jika kamu tidak memukul mereka, kami tidak akan pergi. Orang tua itu bisa kembali setiap saat. Prioritas sekarang adalah mengakhiri farse ini segera. Jika tidak, jika dia tahu, kami akan kacau. Kamu tahu itu, kan? Jika saya melakukannya, jika saya membalas dendam untuk kamu, kamu akan pergi dengan diam? Sylvia Sterling. Itu untuk menggoda suami saya. Ini karma kamu. Victor Vance. Kau tak akan lolos dari ini. Victor, lakukan saja. Victor, bukankah aku favoritmu? Lakukan sekarang. Pukul saja dia. Aku dan Vivian akan pergi bersamamu sekarang juga. Kau pasti bisa, ayah. Buat dia membayar perbuatannya, wanita jahat itu. Buat dia lari terbirit-birit setiap kali melihatku. Sylvia Sterling. Hari ini, akan kupastikan kau takkan pernah lupa kau cuma sampah. Kau takkan pernah pantas melawanku. Botol ini, aku takkan melupakannya. Semua yang kau, Chloe, dan putrinya lakukan padaku dan Stella, akan kuingat setiap detailnya. Begitu aku keluar dari sini, akan kubuat kalian semua berharap kalian mati saja. Victor Vance. Kau yang tak berperasaan, kejam, orang tak tahu budi pengeruk harta, hari ini, akan kutunjukkan padamu apa artinya benar-benar hancur. Ayo pergi. Kau sudah menghancurkannya. Kau sudah melampiaskan amarahmu. Bisa kita pergi sekarang? Kita tak bisa biarkan mereka pergi. Kira bisa pergi begitu saja. Jangan mimpi. Apa, giliranku baru tiba dan kalian sudah selesai. Aku sudah menunggu lama sekali. Kau bercanda? Ya, kau main-main dengan kami, di hari libur pula, mempermainkan kami sudah menunggu di bawah sana selama setengah jam. Kau berutang pada kami. Ganti rugi, kalian para pengemis. Sekeparat itu butuh uang. Pergi sana. Siapa yang kau sebut pengemis? Kau pikir kau siapa? Ya, kau pikir uangmu membuatmu lebih baik dari kami? Hari ini, kalau kau tidak memberi kami penjelasan, tak satu pun dari kalian akan pergi. Hei, Apa yang kalian lakukan? Jangan cari masalah. Sayang. Sayangku. Sylvia, kamu kok di sini? Kamu bisa? Aku sama sekali nggak tahu itu kamu. Aku beneran nggak tahu. Aku kira itu teman sekelas lama Chloe. Victor Vance. Aku benci kamu. Stella, ayah di sini, sayang. Ayah di sini untuk menyelamatkanmu sekarang. Victor, dia itu pelakor. Dia pelakor yang menghancurkan keluarga kita. Gimana bisa kamu memanggilnya sayang? Aku istrimu. Jangan dekat-dekat aku. Kamu sudah menghancurkan aku. Kamu tahu nggak siapa dia? Ini Sylvia Sterling, istri sahku. Ahli waris Apex Group. apa yang baru saja kudengar? Wanita yang dipukuli itu istri sahnya? Jadi ibu dan anak ini adalah pelakor dan anak haram.
Mereka tadi terus-terusan menuduh orang lain sebagai pelakor. Dan mereka bayar kita buat memukuli istri sahnya. Ini pasti pelakor paling tak tahu malu sepanjang sejarah. Tidak. Nggak mungkin. Victor, kamu bohong padaku. 30 tahun aku bersamamu. Aku istrimu. AKU. Ayo pergi. Sylvia, biar aku jelasin. Jelasin? Aku lihat dengan mataku sendiri. Aku dengar dengan telingaku sendiri. Mau dijelasin apa lagi? Bagus, aku pantas menerimanya. Sylvia, kalau itu bikin kamu merasa lebih baik, pukul aku. Pukul aku sekeras yang kamu mau. Sudah merasa lebih baik, Sylvia? Aku mohon padamu, maafkan aku, tolong. Maaf. Anak harammu dan si pelakor itu melakukan ini pada Stella. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sylvia, Stella, jangan takut. Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Sylvia? Sylvia? Kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Ada yang sakit? Stella? Di mana Stella? Stella baik-baik saja. Aku sudah mengantarnya ke rumah sakit. Dia hanya mengalami sedikit syok dan luka ringan. Dia akan baik-baik saja. Sylvia? Aku minta maaf. Aku tahu, aku salah. Aku dipaksa. Itu semua gara-gara si jalang itu yang menjebak aku. Tapi di sini, hanya ada kamu dan Stella, hanya keluarga ini yang penting. Victor Vance, bagaimana bisa kau? Aku sudah bersamamu selama 30 tahun, dan memberimu seorang anak perempuan. Sekarang, hanya untuk menyenangkan hatinya, kau timpakan semua kesalahan padaku. Ayah, bagaimana bisa ayah memukul ibu? Bukannya ayah bilang paling mencintai kami? Diam. Kalian berdua malaikat kecil, kalian yang menghancurkan segalanya, yang merobek keluargaku. Ini semua salah kalian. Ini semua salah kalian. Sudah selesai dramanya? Sylvia, kalau kamu bisa memaafkanku, dan memberiku kesempatan lagi, aku akan lakukan apapun. Aku tidak bisa hidup tanpamu, atau Stella. Kumohon, Sylvia, aku memohon padamu. Sudahlah, jangan berpura-pura. Victor, pernikahan kita sudah berakhir. Untuk selamanya, Sylvia. Dan bukan hanya itu. Aku ingin kau pergi tanpa membawa apa-apa. Pergi tanpa membawa apa-apa? Jangan lupa, kita memang menandatangani perjanjian pranikah. Tuan Vance, ini adalah perjanjian pranikahnya. Sesuai tuntutan keluarga Sterling, dan atas permintaan Nona Sterling sendiri, dengan jelas dinyatakan bahwa jika, selama pernikahan, kau ketahuan mengkhianati keluarga, setelah dikonfirmasi, kau akan dengan sukarela melepaskan semua aset pernikahan, dan pergi tanpa membawa apa-apa. Selanjutnya, semua aset yang diberikan kepadamu oleh keluarga Sterling, bersama dengan posisi apapun, dapat diambil kembali oleh mereka tanpa syarat. Sylvia, aku akan tanda tangani. Aku mencintaimu. Aku takkan pernah melakukan hal yang menyakitimu. Selamanya, syarat-syarat ini, aku takkan biarkan itu terjadi. Victor Vance, pekerjaanmu di Apex Group, mobil dan rumah atas namamu. Semuanya milik keluarga Sterling. Kau takkan membawa 1 sen pun. Aku sudah bersama keluarga Sterling, menahan omong kosong mereka selama lebih dari 20 tahun, dan sekarang,
Dengan satu pergi tanpa membawa apa-apa, semuanya lenyap begitu saja. Tidak. Aku tak bisa kembali menjadi orang miskin yang tak berarti itu lagi. Tidak mungkin. Aku takkan biarkan itu terjadi. Sylvia, kita sudah menikah 20 tahun. Stella sudah dewasa sekarang. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Kejam? Saat kau hidup dari uang keluarga Sterling untuk membesarkan anak haram kesayanganmu itu, saat kau membiarkan mereka mencuri kamar pribadi putriku, menghina dan menginjak-injak kami, kenapa kau tidak berpikir itu kejam? Victor Vance, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan pernah. Sylvia Sterling, kau yang mendorongku ke sini. Jika kau tidak membiarkanku hidup, maka tidak ada yang hidup. Wah, kalian tidak akan percaya ini. Yang melempar-lempar uang, memukuli orang, itu sebenarnya si pelakor. Ibu dan anak yang dipukuli itu, mereka adalah istri sah, dan putrinya yang sah. Ya ampun, si pelakor itu lain level. Bener banget. Tapi kemudian, plot twist. Coba tebak, apa yang terjadi? Si bajingan itu tahu yang dipukuli adalah istri sahnya. Dia langsung bertekuk lutut di sana memohon. Istri sahnya sangat marah, sampai menamparnya 18 kali berturut-turut. Mukanya bengkak sekali. Terus gimana? Terus gimana? Ya, tidak ada yang tahu apakah dia memaafkannya atau tidak. Dia hanya pingsan. Dan si bajingan itu membawanya pergi. Dia pingsan. Siapa tahu apa yang si bajingan akan lakukan padanya. Dan mukanya sangat menakutkan. Astaga, itu menyeramkan. Sekretaris Davis, kerahkan semua orang. Sekarang, semua orang di kota Crestview, setiap orang yang bisa kita kumpulkan. Pastikan untuk menemukan putriku, Sylvia Sterling, dan cucuku, Stella Sterling. Dan tangkap Victor Vance. Orang itu. Hidup-hidup. Aku ingin secara pribadi mengulitinya hidup-hidup. Ya, Ketua. Sylvia. Stella. Kalian harus baik-baik saja. Kakek ada di sini. Tidak akan ada lagi yang menyakiti kalian. Sylvia Sterling, kau tidak memberi aku jalan keluar. Jadi jangan salahkan aku. Victor Vance, kau tidak akan berani. Kalau kau bunuh aku, ayahku akan membuatmu membayarnya. Jangan khawatir. Mereka tidak akan pernah tahu. Yang semua orang akan tahu adalah kau jatuh sampai mati dalam kecelakaan tragis. Jadi katakan padaku, bagaimana akhirnya, ha? Mati saja Sylvia. Apa yang kalian berdua lakukan di sana? Kemarilah dan bantu aku sekarang, tahan dia. Bodoh. Kalau kalian tidak segera ke sini, saat orang tua itu tiba di sini, tidak ada dari kita yang akan keluar dari sini hidup-hidup. Kalau aku jatuh, kau dan putrimu yang berharga akan kehilangan segalanya. Semua tas desainer dan barang-barang mewah itu, lupakan saja. Ibu, kau benar. Kita harus membantu ayah sekarang. Kita tidak boleh kehilangan semua yang kita punya. Ayo. Sylvia Sterling, kau sendiri yang mengundangnya. Kau selalu begitu angkuh dan sombong, tidak pernah memberiku sedikitpun ruang untuk bernapas. Mati saja. Berhenti. Victor Vance, kalau kau berani menyentuh putriku, aku akan membuat seluruh keluargamu membayarnya. Mati. Berhenti. Hai binatang, lepaskan putriku. Sial, kita hampir saja berhasil. Sylvia, kau baik-baik saja, kau tidak terluka, kan? Tidak. Ayah. Victor sudah pergi. Ini adalah selirnya dan anak haramnya. Mereka berdualah yang menindasmu dan Stella. Kalian dua sampah. Berani-beraninya kalian menindas putri dan cucuku, seret mereka keluar, patahkan kaki mereka, dan buang mereka dari kota Crestview. Victor,
selamatkan kami, Victor. Victor, ayah, selamatkan kami. Diam. Apa yang kalian lakukan tidak ada hubungannya denganku, Pak. Hukum mereka sesuka hatimu. Seret kedua sampah ini keluar. Aku akan pastikan semua orang di kota Crestview tahu apa yang terjadi pada mereka yang menindas keluarga Sterling. Lepaskan aku. Kalau si Jalang Stella tidak merebut ruang privat dariku, apakah aku akan memukulnya? Semua salah si Jalang kecil itu, dia pantas menerimanya. Kutuk seluruh keluargamu mati dengan mengerikan. Kau tutup mulutmu. Apa yang kalian tunggu? Seret mereka keluar dan pukuli sampai mati. Victor, aku mohon, selamatkan kami. Kamu berjanji akan melindungi kami selamanya. Victor, Apa yang kamu tunggu? Segera keluarkan mereka. Victor, Victor fans, Victor. Sekretaris Davis, kosongkan ruangan. Semua keluar, aku perlu menyelesaikan urusan keluarga ini dengan tuntas. Ya, Pak. Sylvia, katakan kepada ayah apa yang orang ini lakukan kepada kamu. Dia ingin membunuhku untuk selamanya. Dia bilang kalau aku mati, tak ada yang akan tahu dia selingkuh. Dia bisa terus menjadi menantu keluarga Sterling. Tidak, ayah, bukan seperti itu. Kamu menyakitinya? Kamu berani menyentuh anak Arthur Sterling? Orang tua itu tidak mengancam kosong. Dia benar-benar serius kali ini. Aku tidak bisa mati di sini. Tidak, ayah. Izinkan aku menjelaskan. Aku kehilangan akal. Aku bersumpah. Jelaskan? Kamu bisa menjelaskan di neraka. Ayah, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku monster. Aku penjahat. Tolong, pertimbangkan aku sudah memanggilmu ayah selama 20 tahun. Ingat Stella. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku tak akan pernah berani lagi. Tolong, biarkan aku pergi. Aku mohon padamu. Ayah, aku sudah kehilangan akal sehat. Aku ditipu oleh ibu dan anak itu, Sylvia. Sylvia, beri aku kesempatan lagi. Aku tahu aku berbuat salah, sungguh. Jadi kamu tahu kamu salah. Victor fans. Tidak. Yang kamu tahu adalah bahwa kamu sudah mati. Aku salah, oke? Benar-benar salah. Kalau saja kamu tetap rendah hati dan memainkan peran sebagai pengeruk harta keluarga Sterling, aku bisa pastikan kamu memiliki hidup yang mewah. Tapi tidak, kamu malah harus pergi dan kehilangan kendali, karena kamu tidak bisa mengendalikan diri. Baiklah, aku akan membereskan kekacauanmu untukmu, lalu aku akan mencarikanmu tempat yang nyaman dan tenang untuk merawatmu. Dengan begitu, semua hal kotor yang telah kamu lakukan tidak akan pernah terungkap. Tidak, ayah, jangan lakukan ini padaku, ayah. Kamu tidak boleh. Dengan semua masalah yang kamu buat, seharusnya kamu sudah ditangani sejak lama. Aku hanya menyelesaikan pekerjaan itu. Yang kulakukan hanyalah membuat kesalahan yang bisa dibuat oleh pria manapun. Untuk apa? Kenapa harus aku? PFT. Sama sekali tidak menyesal. Kalau begitu, aku akan menegakkan keadilan untuk setiap wanita di luar sana. Ayah, ada apa? Seseorang, tolong, sekarang. Ketua, Bawa ayahku ke rumah sakit, sekarang, cepat. siap? Surga sendiri ada di pihakku. Victor fans. Jangan berpikir sedetik pun aku akan membiarkanmu lolos. Sekretaris Davis. Hubungi pengacara segera. Buat draft perjanjian perceraian. Aku ingin Victor fans pergi tanpa membawa apa-apa. Dimengerti, Nona Sterling. Akan kusiapkan segera. Membuatku pergi tanpa membawa apa-apa? Mimpi kali, aset Apex Group, kekayaan keluarga Sterling, bukankah semua itu berkat aku, Victor Vance? Apa yang menjadi milikku?
Tidak ada yang bisa mengambilnya. Dokter, ayahku bagaimana? Nona Sterling, Ketua Sterling mengalami serangan jantung. Kami bertindak cepat, tapi kondisinya masih sangat tidak stabil. Dia mungkin tidak akan sadar untuk sementara waktu. Bahkan jika sadar, dia butuh istirahat jangka panjang. Dia tidak bisa menanggung stres lagi. Nona Sterling, Ini salahku. Semua ini salahku. Kalau saja aku tidak membawa bajingan Victor Vance itu ke dalam keluarga Sterling, hal-hal ini tidak akan terjadi. Ayahku tidak akan jatuh sakit. tidak, Nona Sterling, ini bukan salah Anda. Semua ini salah Victor Vance. Dia tidak punya hati, dia orang tak tahu budi. Sekarang beban Apex Group jatuh ke pundakmu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Benar. Aku tidak boleh jatuh sekarang. Victor Vance belum membayar perbuatannya. Aku akan membuatnya membayar. Aku akan membuatnya kehilangan segalanya. Sekarang Situa sudah tumbang, ini saat yang tepat untukku merebut kekuasaan. Orang ini tidak tahu malu. Dia masih berani datang ke perusahaan. Benar. Ku dengar keluarga Sterling akan membuatnya pergi tanpa membawa apa-apa. Perceraian sudah diselesaikan. Tanpa gelar menantu keluarga Sterling, dia itu apa? Ada apa? Tuan Vance, Anda dipecat? Dipecat? Kamu dipecat? Aku manajer umum Apex Group. Siapa yang berani memecatku? Aku. Victor, ambil barang-barangmu. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu di Apex Group lagi selamanya. Sylvia, kamu benar-benar ingin menghabisi aku? Dan sampai sejauh ini? Victor, ini semua karmamu. Kamu sendiri yang mengundangnya. Kamu pantas menerimanya. Direktur Smith, kalau dia menolak pergi, ku suruh kamu mengusirnya. Mulai sekarang, Victor dilarang menginjakan kaki di properti Apex Group manapun. Jangan satu langkah pun. Ya, Bu. Security. Lepaskan aku. Memecatku, mengusirku, Sylvia, memecatku, bukan keputusan yang bisa kamu ambil sendirian. Hemhepe. Aku pelaksana tugas ketua dan C grup ini. Aku memegang saham pengendali. Memecatmu semudah aku mengucapkan kata itu. Kamu bisa pergi sekarang. Begitu ya? Karena kamu sudah memaksakan segalanya sampai batasnya, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa ini? Stella. Victor, apa yang telah kamu lakukan pada Stella? Sylvia, apa kau benar-benar mengira aku, Victor Vance, sudah membuang-buang waktuku selama bertahun-tahun ini, bahwa aku akan datang tanpa persiapan, dan membiarkanmu menginjak-injakku? Sempurna. Selama si tua itu masih koma, Sylvia sendirian takkan bisa menandingiku. Aku ingin kau menculik Stella. Lakukan dengan rapi. Jangan sakiti dia. Dia adalah tiketku untuk membalikan semua ini. Maksudmu apa? Maksudku apa? Bukankah sudah jelas? Aku akan menyembunyikan Stella di suatu tempat yang tak bisa ditemukan siapapun. Victor Vance, apa yang coba kau lakukan? Sylvia, jika kau ingin melihat putrimu yang berharga lagi, lebih baik kau lakukan persis seperti yang kukatakan. Monster, Stella adalah darah dagingmu sendiri. Harimau buas pun tak akan melukai anaknya sendiri. Kau lebih rendah dari anjing liar. Darah dagingku sendiri, katamu, sekarang kau ingat aku ayahnya, sudah terlambat untuk itu. Kau yang memaksaku, kau membuatku pergi tanpa membawa apa-apa, kau memecatku. Apa salahnya itu? Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Victor Vance, apa yang kau inginkan untuk melepaskan Stella?
Aku ingin 500 juta dolar, dan setiap lembar saham Apex Group yang kau pegang. Apa? Victor Vance, mimpi saja. Pria sepertimu tidak pantas mendapat satupun saham Apex Group. Apex Group adalah warisan hidup ayahku. Aku takkan pernah membiarkan Apex jatuh ke tanganmu. Jadi mungkin aku memang tidak pantas mendapatkannya. Tapi bagaimana dengan nyawa putrimu, Stella? Apakah itu tidak sebanding dengan harganya? Victor, jangan berani-beraninya kau sentuh Stellaku. Sylvia, kesabaranku sudah habis. Kalau kau menolak, aku akan langsung menelepon dan menyuruh mereka mengubur putrimu yang berharga itu. Jadi, Tidak, jangan. Apex Group adalah seluruh hasil kerja keras ayahku. Bagaimana mungkin aku menyerahkannya pada monster ini? Tapi Stella, apa yang harus kulakukan? Stella, apa yang harus ibu lakukan? sudah putuskan? Setuju atau tidak? Aku sudah bosan membuang-buang waktu. Aku akan menghitung sampai 3, tidak ada kesepakatan, dan aku akan menelepon. Aku setuju. Tapi, pertama-tama, aku harus melihat Stella. Aku butuh bukti bahwa Stella dalam keadaan aman. Kalau tidak, kesepakatan batal. Setuju? Stella. Hei Stella, jangan takut. Ibu datang untuk menyelamatkanmu. Jauh darinya. Jangan sentuh dia. Sekarang kamu lihat, Victor Vance. putri kesayanganmu sedang menunggumu untuk menyelamatkannya. Victor Vance. Beraninya kamu menyakiti Stella? Aku akan membuatmu membayar. Hentikan omong kosong, Sylvia Sterling. Jika kamu terus ragu-ragu, aku akan memberi perintah, karena Nona Sterling belum memutuskan, dan Una. Kami akan memberinya waktu. Lanjutkan. Ya, bos. Berhenti. Tidak. Aku akan memberikannya padamu. Aku akan mengambilnya sekarang. Victor Vance. Suruh mereka berhenti. Victor, akan kuselesaikan sekarang juga. Suruh mereka berhenti sekarang. Sekarang. Tunggu. Andai saja dari awal kamu kooperatif seperti ini, tanda tangani. Aku sudah menandatangani perjanjiannya. Uangnya akan segera kusiapkan. Sekarang, bisa kamu bebaskan putriku. Suruh mereka lepaskan dia sekarang. Lepaskan dia. Jangan buru-buru, Sylvia, kontrak sudah ditandatangani, tapi selama bertahun-tahun di keluargamu Sterling ini, penghinaan yang kuderita, bekerja seperti budak, dan hidup di bawah kendalimu. Hutang itu belum lunas. Victor, apa lagi yang kau mau? Aku mau kau berlutut, dan membungkuk untuk minta maaf. Sampai aku bilang berhenti. Apa? Lutut. Mimpi kali. Aku, Sylvia Sterling, lebih baik mati daripada berlutut pada sampah sepertimu. Oh? Baik. Kalau begitu mari kita lihat apakah kita potong tangannya dulu, atau patahkan salah satu kakinya dulu. Atau mungkin, kita biarkan anak buahku di sini mencobanya dulu. Victor, kamu masih manusia tidak sih? Stella itu darah dagingmu sendiri. Bagaimana bisa kau lakukan ini padanya? Saham-sahamnya sudah kuberikan padamu. Dan Terus kenapa? Untuk 20 tahun penderitaan ini, siapa yang akan menggantikanku? Kalau aku tidak senang, kalian semua juga tidak akan senang, mau berlutut atau tidak? Baik. Kalau begitu kita mulai, dengan memotong salah satu tangannya.
Baik. Aku akan melakukannya. Tolong, aku mohon. Biarkan Stella pergi. Biarkan anakku pergi. Sylvia Sterling, lihat kamu sekarang. Lihat ini. Ini adalah apa yang keluarga Sterling kamu berutang padaku. Ibu. Aku sangat menyesal. Semua ini kesalahan aku, kalau bukan karena aku, hasil kerja seumur hidup kakek tak akan dihancurkan oleh orang tak tahu budi itu. Dia mengambil semuanya. Sayangku, kamu aman. Kamu berhasil kembali ke aku, itu semua yang kakek dan aku selalu ingin. Jadi perusahaan sudah hilang. Kami akan membangun yang lain. Uangnya sudah hilang. Kami akan mengembalikan semuanya. Tetapi Stella aku, dia satu-satunya. Aku percaya, selama keluarga kami bersatu, kami akan membuat orang tak tahu budi itu membayar atas apa yang dia lakukan. Penjaga, bawa mereka keluar dari pandangan aku. Chloe Carter, bukannya mereka mengusirmu dari kota Crestview? Diusir dari kota Crestview. Orang tua itu terbaring di rumah sakit, nyaris tak bernyawa. Kamu pikir masih ada yang mau membelamu? Biar ku jelaskan. Sekarang, kota Crestview adalah dunia Victor. Kalau dia mau aku tinggal, siapa lagi yang berani mengusir kami? Ini rumahku. Kamu tidak diterima di sini. Keluar dari rumahku, rumahmu. Ibu, katakan padanya, rumah ini sekarang milik siapa? Lihat baik-baik. Villa ini sekarang milikku. Milikmu? Ini adalah properti keluarga Sterling. Mengecewakan. Apex Group sekarang milik keluarga fans. Villa ini juga milik kami. Dan kalian berdua hanyalah anjing liar yang diusir dari rumah sendiri. Kalian tidak punya apa-apa di sini. Dan aku, Vivian Vance, adalah nyonya muda rumah ini. Sementara kalian berdua hanyalah orang yang bahkan tidak pantas menggosok sepatuku. Apa yang kalian tunggu? Bawa kedua pengganggu ini. Dan semua sampah mereka lalu buang mereka sekarang juga. Baik, Nyonya. Beraninya kalian. Ayo, coba saja. Stella. Ibu. Menyedihkan. Mantan Nona Sterling jatuh begitu rendah. Lihat mereka, seperti dua orang yang berbeda. Ibu, lihat mereka. Mereka masih bergantung. Sepertinya mereka tidak akan pergi. Kecuali kita memberi mereka pelajaran. Kamu, tampol mereka, beberapa kali, terus tampar sampai mereka pergi. Apa yang kamu tunggu? Kamu tuli atau apa? Tidak bisakah kamu mendengar aku bicara? Tampol mereka keluar dari sini. Pelayan yang sangat setia, ya? Kalau kamu tidak mau patuh, minggirlah. Kamu dipecat. Chloe Carter, Vivian Vance. Beraninya kalian melakukan ini? Tidakkah kalian takut akan pembalasan ilahi? Victor. Lihat mereka, ibu dan anak, dengan keras kepala menolak pergi. Mereka sangat tidak patuh. Chloe, jangan bilang begitu. Cobalah mengerti. Nona Sterling kita dan penderitaan akibat kejatuhannya.
Tapi mengingat hubungan kita di masa lalu, jika kalian bersikap baik, aku mungkin akan mempertimbangkan membiarkan kalian tinggal di rumah sebagai pelayan untuk bersih-bersih dan memasak, dan mungkin bahkan memberi kalian sisa-sisa. Bah, mimpi. Kamu parasit. Aku mengutukmu mati sengsara. Dasar anak kecil, beraninya kau mengutukku? Nak, selama masih hidup, masih ada harapan. Victor Vance, kamu tunggu saja. Aku takkan membiarkanmu lolos. Ayah. Ayah, tolong. Bangunlah. Kakek, kamu harus sembuh. Kamu tidak tahu, selama kamu pergi, ibu sudah menderita sekali. Bajingan itu mencuri perusahaan dan dia malah mengusirku. Kakek, ibu dan aku, kami tidak punya siapa-siapa selain kamu. Kalian berdua, keluarkan mereka dari sini. Dasar apa yang membuatmu berhak mengusir kami? Beraninya kau. Kalian sudah telat seminggu untuk biaya pengobatan kalian. Tidak ada uang, tidak ada tempat tidur. Ini rumah sakit, bukan tempat amal. Apa? Saldo tidak cukup. Tapi aku yakin aku punya cukup uang di sana. Akun prabayar kalian sudah dibekukan. Kami diberitahu bahwa akses prabayar untuk kartu medis kalian telah diambil alih oleh ketua baru Apex Group, Bapak Victor Vance. Dia memutus pembayarannya. Dia bahkan memutus dana pengobatan kakek. Apa dia mau membunuhnya? Tolong, beri kami sedikit waktu lagi. Kami akan segera melunasi, aku janji. Kondisi ayahku sangat kritis. Dia tidak bisa keluar dari rumah sakit. Karena kalian sudah bangkrut, jangan buang-buang waktuku. Keluarkan mereka dari sini. Sekarang. Jangan berani-berani sentuh dia. Jangan sentuh ayahku. Kamu sangat tidak patuh. Masih saja menolak pergi. Kamu membuang-buang waktuku. Minggir dari sini. Nona Sterling, Anda baik-baik saja? Siapa yang berani mengganggu mereka di sini? Jangan kamu juga berteriak pada kami. Kami hanya mengikuti aturan. Mereka belum membayar iurannya. Mereka tidak bisa tinggal di sini gratis. Bisakah kalian memberi kami beberapa hari lagi? Dalam beberapa hari, kami pasti akan mengumpulkan uang yang kami hutang. Mau pakai apa? Semua orang tahu kalian sudah diusir dari rumah. Kalian sendiri saja tidak bisa selamat. Kami tidak bisa mengambil risiko itu. Siapa bilang mereka tidak punya uang? Ada $50.000 di kartu ini, cukup tidak? Ya, kami akan segera mengurusnya. Ayo kita pergi. Sekretaris Davis, uang ini. Nona Sterling, ketua sudah merencanakan ini sebelumnya, untuk Anda dan Nona Stella. Dia meninggalkan rekening rahasia ini, dan ini juga jaring pengaman untuk Anda. Ayah. Oh, Nona Sterling, amplop tertutup ini juga ditinggalkan untuk Anda oleh ketua. Ketua berpesan, jika di masa depan Victor Vance mengkhianati Anda, dan menyakiti Anda, di dalam sini adalah senjata untuk membuatnya membayar. Ibu, apa ini? Ayo, Stella. Pergi ke Bank Crestview. Sylvia, sayangku, anakku, jika kamu mendengar ini, artinya ketakutan terbesar saya akhirnya terjadi. Saya mungkin tidak lagi berada di sampingmu, dan Victor Vance telah mengkhianati kamu. Saya tahu kamu keras kepala. Setelah kamu memutuskan, tidak ada jalan mundur. Itulah sebabnya, selama bertahun-tahun ini, saya telah mengatur semuanya untuk kamu di belakang layar. Dana perwalian ini secara hukum independen dari semua aset perkawinan bersama. Setelah kamu menandatanganinya, uang di dalamnya adalah milikmu.
agar kamu tidak pernah jatuh ke titik terendah. Sedangkan flash drive itu, berisi bukti Victor menerima uang suap proyek selama bertahun-tahun, memanipulasi laporan keuangan, berkolusi dengan perusahaan luar, dan menggelapkan aset grup. Saya tahu dia bermasalah sejak awal. Saya telah menyuruh orang menyelidiki dan mengumpulkan bukti diam-diam. Saya ingin memberi dia kesempatan. Jika dia hanya memperlakukan kamu dan Stella dengan baik, bukti ini akan tetap tersimpan selamanya. Sylvia, orang tua kamu sudah tua. Saya tidak akan selalu ada untuk melindungimu. Ingat ini. Putri keluarga Sterling tidak pernah mudah menyerah. Tidak peduli kesulitan apa yang kamu hadapi, tegakkan kepala dan berjuang. Saya akan selalu mendukungmu. Ayah, aku benar-benar bodoh. Dulu, kau memperingatkan aku untuk tidak menikahi dia. Kau bilang dia tidak layak. Tetapi aku harus mengikuti kemauanku. Dan aku membuatmu khawatir dan berencana untuk aku selama bertahun-tahun ini. Ibu, jangan menangis. Kakek melakukan semua itu untuk kita. Dengan leverage ini, kami bisa membuat dia membayar harga. Kami akan mengambil semua kembali. Kamu benar. Kali ini, aku sudah tidak akan menahan diri lagi. Victor Vance berutang kepada kami. Aku akan membuat dia membayarnya 100 kali lipat. Sylvia Sterling, kamu adalah putri dari orang terkaya. Jadi apa? Masih menari mengikuti iramaku. Wanita, mereka sangat emosional. Untuk putrimu sendiri, kau akan mempertaruhkan segalanya. Menyedihkan sekali. Selama bertahun-tahun ini, bertingkah seperti anjing peliharaan di keluarga Sterling, terus-menerus memenuhi keinginan pria tua itu, Arthur Sterling, setiap keinginannya. Menjilat wanita itu, Sylvia. Aku sudah muak. Syukurlah, sekarang aku punya Apex. Aku, Victor Vance, adalah yang keluar sebagai pemenang. Tim, tugas yang kuberikan sudah selesai. Maksud Anda tentang Nyonya Chloe Carter Dan Nona Vivian Vance, serta posisinya, seperti yang Anda perintahkan, Nyonya Carter dan Nona Vance telah ditempatkan di perusahaan sebagai direktur dan asisten direktur. bagus. Juga, keluarkan pemberitahuan. Rapat eksekutif telah dimajukan ke 10.30. Aku akan mengumumkan penunjukan baru dan rencana restrukturisasi. Ya, Tuan Vance. Masa kekuasaan keluarga Sterling berakhir sekarang. Mulai hari ini, Apex Group sekarang milik keluarga Vance, milik kita. Kau sudah siap, Stella. Aku siap, Ibu. Kali ini, kita akan mengambil kembali semuanya, dengan adil, semua yang seharusnya menjadi milik kita. Astaga, itu Nona Sterling. Mereka kembali. SSST, kecilkan suaramu. Sekarang Tuan Vance yang berkuasa. Kalau ketahuan, kita mati. Ayah, dia masih peduli pada kita. Tidak hanya mengusir wanita itu keluar, tapi dia bahkan memberi kita posisi direktur. Benar. Nah, lihat siapa ini. Ini si istri masa susah. Sudah diusir, masih belum menyerah, mau kembali merangkak minta sisa-sisa. Ibu, apa yang ibu katakan pada anjing liar ini? Di mana para penjaganya? Bagaimana sampah ini bisa masuk? Sampah. Chloe, Vivian, biar aku perjelas, gedung ini, perusahaan ini
Ini memakai nama Sterling. Kak. Kalian hanya tikus yang menyusup masuk saat tuannya sekarat. Siapa yang kau sebut tikus? Sylvia, kau sekarang bukan siapa-siapa. Suamiku, Victor Vance, adalah ketua Apex Group. Perusahaan ini sekarang milik keluarga Vance. Kalianlah yang harus pergi. Benar, kalau tahu apa yang baik untukmu, minggirlah. Kalau tidak, akan kusuruh satpam mengusirmu. Lepaskan tangan kotormu dariku. Vivian, kau dan ibumu hanyalah parasit yang merangkak naik melalui koneksi, dan kau pikir kalianlah tuan di sini? Pakaian yang kau kenakan, perhiasan yang kau pakai, bahkan udara yang kau hirup, semua diberikan oleh keluarga Sterling. Kau, Stella, kau hanya orang biasa. Sekarang kau bahkan tidak punya atap di atas kepala, dan kau masih di sini bicara omong kosong. Punya atap atau tidak di atas kepala kami bukan urusanmu. Tapi kalian berdua, ibu dan anak, yang menukar tubuh dan nurani kalian untuk posisi kalian. Nyaman duduknya. Chloe, dulu kau membuli teman sekelas di sekolah. Dan sekarang, kau pakai koneksi untuk menghancurkan keluarga. Kamu memang tidak pernah belajar, ya? Ya ampun, mereka ternyata, si pelakor dan anak haram itu. Nggak heran mereka nggak tahu apa-apa, tapi langsung jadi direktur, dan mereka suka nyuruh-nyuruh orang. Si pelakor dan anak haram itu wajahnya juga biasa aja. Jauh banget sama Nona Sterling. Bener banget, bener banget. Kalian pada ngapain lihat-lihat? Mau dipecat? Aku bakal suruh papaku pecat kalian semua sekarang juga. Sylvia Sterling. Sok-sokan banget sih. Sekarang aku direktur Apex Group. Kalau berani bikin keributan di sini hari ini, aku bikin kalian menyesal. Satpam, kalian di mana? Cepat ke sini, sekarang. Seret mereka keluar dari sini, lalu hajar mereka. Nona Sterling, aku. Henry, jangan khawatir. Aku nggak mau menyusahkan kamu. Tapi ada beberapa hal yang harus kukatakan ke Victor Vance. Kalian nggak dengerin aku. Kalian pada berani melawan aku. Minggir, kami mau ketemu Victor Vance. Papaku nggak mau ketemu kalian. Pergi sana. Victor Vance, kamu yakin nggak mau keluar? Aku punya dokumen di sini yang berhubungan sama Valiant Corp. Kalau kamu nggak keluar, aku nggak ragu-ragu buat memperlihatkannya ke semua orang. Maksudnya apa? Victor, kenapa kamu bahkan bicara dengan jalang-jalang ini? Jangan buang-buang tenaga untuk mereka. Mereka jelas-jelas datang untuk membuat masalah. Telepon satpam, dan suruh mereka dikeluarkan. Diam. Victor, kenapa kamu marah-marah ke aku? Aku hanya melakukan ini demi kamu. Kamu dua, masuk. Aku juga mau masuk. Apa sih yang tidak bisa kamu katakan di depan aku? Ya, ayah, aku juga mau masuk. Aku bilang, kamu berdua tunggu di luar. Kenapa? Aku juga seorang direktur. Aku punya hak untuk tahu urusan perusahaan. Apakah kamu masih terpaku pada jalang ini, dan tidak bisa melepaskannya? Chloe Carter. Aku bilang ini untuk yang terakhir kali. Tunggu di luar, atau kamu bisa pergi. Sepertinya kamu juga tidak terlalu penting, ya? Dia juga akan keluar. Pastilah kamu, jalang. Apalagi rencana yang kamu coba lakukan sekarang. Untuk menarik perhatian suami saya? Aku akan menghajar kamu sampai mati di sini, sekarang. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Minggir dari jalanku. Bravo, pertunjukan yang hebat. Benar-benar brilian. Apa maksudmu dengan Valiant Corp, Victor Vance? Setelah bertahun-tahun di Apex Group, berapa banyak yang telah kau lakukan di belakang keluarga Sterling? Kau seharusnya tahu jawabannya, kan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku punya bukti penggelapanmu.
Kau bersekongkol dengan Valiant Corp dalam proyek Southside, menerima suap dan memalsukan pembukuan. Dan 3 tahun lalu, dalam proyek Harbor, kau menggembungkan biaya material dan menggelapkan 8 juta dolar dari grup. Oh, ya. Dan tahun lalu, kau memindahkan aset perusahaan, mendaftarkan perusahaan Shell di luar negeri, dan memindahkan dana. Apakah itu cukup untuk memenjarakanmu selama 10 tahun? Sylvia, Stella, mari kita bicarakan ini. Apa syaratmu? Katakan saja. Tak perlu berantem begini. Victor, langsung ke intinya saja. Kembalikan saham Apex Group pergi tanpa membawa apa-apa. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Sylvia, kita sudah menikah 20 tahun. Meski cinta sudah hilang, masih ada ikatan keluarga. Stella adalah anakku. Aku ayah kandungnya. Apa kau tega melihatku hancur? Melihat ayahnya masuk penjara? Victor, saat kau menyuruh orang menculik Stella, apa kau ingat kalau kau ayahnya? Saat kau biarkan mereka memukuli kami, apa kau pernah terpikir kalau kami adalah keluargamu? Itu semua ulah Chloe. Ibu dan anak itulah yang mengatur semua ini. Sylvia, aku mengaku salah. Aku tahu, aku bersalah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan putus semua hubungan dengan mereka, memperlakukanmu dan Stella dengan baik dan menjalankan perusahaan dengan benar. Cukup. Victor, aktingmu menyedihkan. Ini perjanjian pengalihan saham. Tanda tangani. Kembalikan Apex Group padaku. Kalau kau tidak menandatanganinya, besok kau akan kumasukkan penjara. Aku. Mimpi. Sylvia Sterling? Atas dasar apa? Apex Group sekarang milikku, milik Victor Vance. Atas dasar aku adalah putri Arthur Sterling. Atas dasar bukti ini yang akan memenjarakanmu seumur hidup. Victor, pilihanmu adalah menandatangani perjanjian dan pergi, atau dihancurkan dan membusuk di penjara. Tidak. Tidak mungkin. Aku bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Aku tidak bisa kehilangannya begini. Sama sekali tidak. Baik. Kalau begitu bersiaplah untuk dikurung. Tunggu. Tunggu. Aku akan tanda. Kalau begitu, aku harus lihat buktinya dulu. Kalau tidak bagaimana aku tahu, kalau kamu cuma bohong? Baiklah. Tapi kamu hanya boleh lihat di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menghancurkannya. Sudah hancur. Sekarang tidak ada bukti. Hahaha. Sylvia, sekarang tidak ada bukti, lalu apa yang mau kamu gunakan untuk mengancam aku? Victor, kamu benar-benar bodoh dan menyedihkan. Kamu pikir ini era apa? Masih main-main menghancurkan bukti fisik? Semua dokumen, rekaman, dan foto sudah ada backup di cloud. Dan USB drive yang ibu baru kasih ke kamu ada program kirim otomatis. Kalau kamu coba menghancurkan atau menghapus buktinya, programnya akan aktif otomatis, mengemas semua bukti, dan kirim ke Komisi Investigasi Federal dan 3 media terbesar. Oh, iya, aku ingatkan kamu, programnya sudah aktif. Dengan hitungan mundur 5 menit, dan kalau dalam 5 menit kamu tidak masukin password penghentian, programnya akan kirim semua bukti. Kalian. Nah, kamu mau tanda? Atau tidak? Kamu menang.
Victor, apa maksudnya tadi? Apa dia mau main-main lagi? Tuan Vanse, 10 menit lagi, rapat eksekutif akan dimulai. Semua anggota dewan sudah hadir, bagaimana keputusannya? Jangan repot-repot memberitahunya. Mulai hari ini, aku akan mengambil kembali kendali atas Apex Group. Aku adalah ketua sah Apex Group. Apa? Tidak mungkin. Victor, benarkah itu? Tim, beritahu dewan. Rapat tetap berjalan. Aku akan segera ke sana. Ya, Nona Sterling. Sylvia Sterling, jangan terlalu cepat senang. Aku pasti akan mengambil kembali Apex Group itu. Apa? Kau benar-benar mengembalikan perusahaan itu padanya. Kau masih punya perasaan untuk Sylvia? Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Cinta, omong kosong. Yang kau pikirkan hanya cinta. Dasar bodoh, pandanganmu sempit. Kalau bukan karena kalian berdua yang selalu membuat masalah, aku tidak akan berada dalam kekacauan ini. Semuanya, keluar dari sini. Laporan sudah masuk, Apex Group baru saja menyelesaikan pengalihan ekuitas besar. Putri dari pendiri Arthur Sterling, Sylvia Sterling, telah mengambil kembali kendali grup sebagai ketua dan CEO. Sylvia Sterling menyatakan dalam konferensi pers hari ini bahwa dia akan memimpin Apex Group kembali ke akarnya. Berkat berita ini, saham Apex Group terus naik sejak itu. Nona Sterling, apa rencana Anda untuk Apex Group dalam setahun ke depan? Di sini di Apex Group, kami akan memandu tim kami untuk memberikan segalanya bagi orang-orang yang kami layani. Kami berkomitmen untuk melayani komunitas kami dengan lebih baik. Semua tepuk tangan itu, kemuliaan, kekayaan, semuanya seharusnya menjadi milikku. Itu milik Victor Vance. Tidak mungkin. Aku takkan biarkan ini berlalu. Apex adalah milikku. Aku harus mencari cara untuk merebutnya kembali. Pasti ada caranya. Buka pintu. Kami menerima laporan bahwa Anda dicurigai melakukan kejahatan keuangan. Anda ikut dengan kami untuk dimintai keterangan. Polisi. Kenapa ada polisi di sini? Ayah, aku sudah mengambil kembali perusahaan. Apex sudah kembali ke tangan keluarga Sterling. Ayah, aku dulu sangat bodoh. Aku tak pernah mengerti pengorbananmu. Putrimu sudah dewasa. Dan aku akhirnya melihat kebenaran. Ayah, kau tahu apa yang kulakukan? Aku menipu Victor. Aku bilang padanya, kalau dia mau menandatangani perjanjian pengalihan saham, aku akan mengabaikan kejahatannya di masa lalu. Aku takkan menelepon. Apa dia benar-benar pikir aku akan membebaskannya? Apa yang dilakukannya padamu? Pada Stella? Padaku, dan pada perusahaan ini. Daftarnya terus bertambah, membuatnya pergi tanpa membawa apa-apa. Hanya awal, aku akan membuatnya membayar untuk setiap hal yang telah dilakukannya. Sekarang ini, dia seharusnya sudah ditangkap. Polisi? Kenapa polisi ada di sini? Sylvia Sterling, kau ular beludak? Beraninya kau menipuku? Kau janji tidak akan melaporkanku kalau aku tanda tangani perjanjian itu. Dan sekarang kau malah panggil polisi. Victor Vance, buka pintu. Kami tahu kau ada di dalam, buka pintu, atau kami akan menambah dakwaan melawan penangkapan. Tidak, aku tidak boleh ditangkap, sama sekali tidak, aku harus keluar dari sini. Ayah, aku bisa melindungi Stella. Aku bisa melindungi perusahaan. Dan aku bisa melindungi keluarga kita. Kau percaya padaku? Dan aku ingin minta maaf. Baru sekarang, aku sadar betapa banyak yang telah kau lakukan untukku.
Kau sudah berbuat banyak untukku. Memberiku banyak jalan keluar. Dan aku hanya... Ayah, Ibu? Tidak apa-apa. Kakek akan baik-baik saja. Pasti. akulah yang mengecewakan kakek. Aku mengecewakannya. Stella. Aku harus kembali ke kantor. Aku ada rapat penting MA yang harus kupimpin nanti sore. Baiklah, Ibu. Jangan khawatir. Aku akan menjaga kakek. Terima kasih, sayang. Kamu yang terbaik. Ayah. Aku akan datang menjengukmu lagi segera. Aku diculik. Siapa sih yang menculikku? Sylvia. Mantan istriku. Sudah lama tidak bertemu? Itu dia. Ah, Sylvia Sterling. Kau jalang. Beraninya kau panggil polisi. Ini semua salahmu, kau hancurkan segalanya. Victor Vance, kau yang bikin begini sendiri. Semua ini karena keserakahanmu sendiri. Omong kosong. Kalau bukan karena kau, aku masih akan jadi ketua Apex Group. Aku akan bergelimang uang dan dihormati. Di dalam keluarga Sterlingmu yang berharga itu, aku sudah jadi anjing peliharaanmu selama lebih dari 20 tahun. Aku sudah merendahkan diri, tunduk pada setiap keinginanmu. Jadi apa salahnya kalau aku ambil sedikit uang? Aku tidak pantas mendapatkannya? Ah. Sylvia Sterling, kau jalang. Beraninya kau panggil polisi. Kalau aku jatuh, kau ikut jatuh bersamaku. kakek. Kakek, kau sudah sadar. Dokter, kakekku sudah sadar. Nona Sterling sudah lepas dari bahaya. Dia baru saja siuman, jadi masih lemah. Dia butuh istirahat. Kakek, tidak apa-apa. Kakek, kau cari ibu, dia kembali ke kantor untuk rapat. Aku akan telepon dia sekarang. Aku akan beritahu kabar baik ini. Maaf, pelanggan yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Aneh. Pelanggan yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Maaf, pelanggan yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ibu selalu angkat telepon kalau aku nelpon. Ini. Nona Sterling, ada sesuatu yang terjadi. Penjaga parkiran menemukan ponsel Nona Sterling. Kami periksa rekaman kamera, dan melihatnya diseret masuk ke mobil. Dia diculik. Apa? Apa?
Pak, Anda perlu tenang. Kakek, tolong, jangan terburu-buru. Ibu akan baik-baik saja. Aku akan membawa dia kembali. Oh, benar. Pelacak mikro itu yang selalu dibawa Nona Sterling menunjukkan dia berada di sebuah gudang kosong di wilayah West End. Kakek, kamu baru bangun, dan kamu masih lemah. Kamu perlu istirahat, Sekretaris Davis, dan kami akan membawa ibu kembali. Kakek, kamu harus percaya padaku. Aku bisa menangani ini. Ibu masih menunggu aku untuk menyelamatkan dia. Sekretaris Davis, berapa lama tim kita sampai ke gudang? Bersiap dan siap dalam 10. Bagus. Lalu kita bergerak, sekarang. Ya, Tunggu, Victor. Bunuh aku, dan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Biarkan aku pergi, dan aku akan membuat kamu kaya. Aku punya akun luar negeri. Ada 30 juta dolar di dalamnya. Kamu membiarkan aku pergi, dan setiap sen adalah milik kamu. Bagaimana aku tahu? Apakah kamu mengatakan yang benar? Cek aplikasi bank di ponselku. Itu, di dalam kantong jaketku. Apakah kamu bermain-main dengan aku? Kamu mati? Ibu? Ibu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dia yang sedang dalam masalah. Sylvia Sterling, kamu ular beludak. Aku tidak akan membiarkan kamu lolos dari ini. Ibu, lihat. Setelah penculikan itu, aku mendaftar untuk kursus Muay Thai dan anti penculikan. Siapa sangka ternyata berguna. Victor Vance, kamu sedang diselidiki untuk kasus penculikan, percobaan pembunuhan, dan serangkaian kejahatan ekonomi. Kamu sekarang secara formal ditahan. Andai saja dulu, aku tidak begitu dibutakan oleh keserakahan, andai aku lebih baik kepada Sylvia dan Stella, andai aku tidak begitu serakah. Sudah terlambat. Semuanya sudah berakhir sekarang. Victor. Victor akan datang untuk kami, aku yakin. Dia berjanji. Dia akan melindungi kami selamanya. Akulah ahli warisnya. Aku ahli waris Apex Group. Ini berdua. Mereka gila. Bawa mereka ke rumah sakit jiwa, sekarang. Jangan sentuh aku. Aku seorang direktur. Aku Nyonya Vance. Lepaskan tanganmu dariku. Mundur. Kalian orang rendahan kotor. Menjauhlah dariku. Babi kukus dengan sayur asin sudah datang. Waktunya makan ronde. Stella, aku sudah mengambil keputusan. Mulai sekarang, Hotel Apex, sepenuhnya kau yang jalankan. Cepat ucapkan terima kasih pada kakekmu. Terima kasih, kakek. Aku tidak akan mengecewakanmu, kakek. Oh iya, di dalam ronde ini, aku menyembunyikan sebuah pangsit keberuntungan. Siapapun yang mendapatkannya akan beruntung tahun ini. Aduh, gigi tua saya. Kakek dapat yang keberuntungan, kakek akan kaya raya tahun ini. Bagus, bagus, kakek dapat keberuntungan besar. Artinya kita semua akan jadi kaya. Ayah. Stella. Selamat Festival Lampion. Selamat Festival Lampion.